orang dengan post war syndrome tadi kan ada keluhan-keluhan ya. Mungkin keluhannya itu tidak ada perbaikan. Oh gitu. Jadi misalkan belum nyeri bisa dada, nerima. nyeri apa gitu. Oh bisa. Jadi keluhannya memang keluhan fisiknya bisa somatisasi. Setelah Jadi diperiksa nggak ada? dia merasakan ya semisal pusing. Padahal setelah diperiksa keadaannya baik-baik saja, tensinya bagus seperti itu. Dia merasakan jantung berdebar-debar. Yang tidak mudah karena biasanya orang tua tidak akan percaya sama seorang anak. Ya. Betul. Anak itu padahal seorang dokter. Iya, benar. Setuju saya dong. Itu dia tidak akan percaya. Lah kowe iki anakku istilahnya. Ya, oke. Hai Sobat Amino, ketemu lagi sama kita di Amino Podcast bersama saya Risma, host kawaan ya. Dan saya ditemani host baru, ada Fatia. Halo Fatia. Gitu. Untuk pertama kalinya nge-host di podcast Amino ya. Kita akan ketemu lagi di acara podcast kita Amino Podcast. Let's talk. Iya. Wah, Mufli. Iya. Kedatangan Bu Mufli. Kita kenalin dulu Fatia. Iya. Siapa nih narasumber kita? Siapa nih namanya? Gimana Dok? Mau diperkenalkan Mau sendiri? diperkenalkan sendiri atau mau dikenalin nih dong? Silahkan. Ini juga termasuknya psikiater favorit kita nih. Betul. Psikiater kita kan ada banyak sekali ya. Nah, salah satunya adalah Dr. Mufli. Selamat datang Dokter Mufli. Selamat datang. Dr. Mufli itu psikiater keberapa nggih di RSJ banyak sekali nggih Dok? Ada 11 kita. Nggih, ada 11, salah satunya Dr. Mufli. Iya. Nggih. Dokter, kali ini podcastnya kita kan bahas tentang post power syndrome ya. Post power syndrome pasti banyak yang masih asing Dok. Nih, tapi biar kita tahu nih, tapi mungkin kasusnya banyak, cuma pada masih asing dengan kasus ini. Nah, post power syndrome itu apa sih Dok? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Post power syndrome itu kondisi ketika seseorang belum bisa menerima kalau dia sudah kehilangan kekuasaannya. Jadi dia sampai ada penurunan harga diri seperti itu. Oke, jadi yang terkena selalu di usia lanjut ya Dok? Bisa post power syndrome bisa tidak harus pada usia lanjut ya, bisa mengenai siapa saja. Tapi untuk usia lanjut biasanya rentan. Oh gitu. Rentan terjadi post power syndrome. Oh. Biasanya mungkin setelah pensiun itu ya Dok ya? Ya, salah satunya biasanya setelah pensiun. Oke, jadi gini Sobat Amino, post power syndrome itu adalah suatu kondisi kehilangan harga diri setelah kekuasaannya hilang. Bisa karena pensiun, bisa karena dilengsarkan jabatan juga bisa. Bisa di PHK maksudnya. Oh di PHK iya, Ya. maksudnya di PHK. Ya, bisa. Berarti pada PHK kan tidak harus tua ya? Tidak harus tua. Oh iya, tapi yang paling rentan adalah usia tua itu. Ya, lanjut. Ya. Biasanya tuh yang dikeluhkan apa gitu Dok? Oh, banyak keluhannya. Keluhannya itu bisa karena keluhan fisik ya. Jadi dia itu jadi sering sakit-sakitan seperti itu. Terus dia jadi tidak bergairah seperti itu. Bisa juga karena keluhan emosional ya. Dia mudah marah, sering tersinggung ya, terus dia tidak mau kalah, dia sering mengkritik orang dan banyak lagi. Itu yang keluhan fisik, keluhan emosi. Ada juga tentang keluhan perilakunya ya. Dia tidak mau ketemu orang, hanya diem saja di rumah seperti itu dan lain sebagainya.
Jadi agak mirip-mirip gejala kalau kita di IGD kan nemu pasien depresi, salah satunya ya dok, misalnya sedih atau nggak mau kemana-mana. Nah itu kan berarti kalau yang dia lebih ingin mengontrol orang lain atau sering marah, itu kan istilahnya yang bisa menilai kan orang sekitarnya ya dok ya. Iya, orang sekitarnya yang mengawasi seperti itu toh. Kok ini ada perubahan ya, mungkin sama orang tua kita atau mungkin orang yang kita kenal kok berbeda, tidak seperti biasanya gitu ya. Karena gini, post power syndrome ya, kalau tidak diatasi itu memang bisa menyebabkan depresi. Berlanjutnya menjadi depresi. Bisa menjadi depresi seperti depresi itu. Kalau dibiarkan bisa mengarah ke psikotik ya dok ya. Bisa, kalau tidak diobatin bisa menjadi lebih parah ya, ke gangguan psikotik. Nah itu tipsnya apa nih dok? Kalau misalnya kan yang mungkin yang melihat orang luar gitu, mungkin yang bersangkutan tidak pernah ngerasa gitu mungkin, atau mungkin anaknya yang harus aware gitu, karena kan beliaunya ini biasanya kan tidak merasa gitu dok. Nah yang untuk anaknya itu harusnya itu apa yang harus dilakukan? Iya, jadi memang yang paling bagus itu memang keluarganya ya. Jadi orang dengan post power syndrome itu karena banyak keluhan, dia merasa baik-baik saja ya. Dia kan tidak mau dikritik, tidak mau dikatakan bahwa dia post power syndrome. Jadi keluarganya yang harus istilahnya tuh merangkul ya, mendampingi, ditanya kenapa kok akhir-akhir ini ada perubahan seperti ini, apakah ada masalah seperti itu ya. Kalau sudah bisa diajak komunikasi dengan baik, mungkin dia harus mau ngomong keluhannya apa seperti itu ya. Saya sebenarnya baru ada masalah, saya belum bisa menerima keadaan kalau saya sudah tidak bekerja. Yang tadinya saya aktif, sekarang saya tidak ada pekerjaan. Jangan-jangan orang sudah tidak menghormati saya, tidak mengakui saya. Saya menjadi cemas karena mungkin penghasilannya mulai berkurang. Cicilan masih banyak. Cicilan masih banyak, tidak bisa memenuhi kebutuhan yang sehari-hari dia penuhi karena sudah pendapatannya berkurang seperti itu. Nah, mungkin keluarga juga harus ada semacam memberikan solusi ya, atau edukasi ke orang yang post power syndrome itu untuk selalu berpikir positif ya. Selalu berpikir positif sehingga dia bisa menerima kenyataan yang ada dengan hati gembira ya. Mungkin bisa dicarikan aktivitas yang baru atau hobi yang dulunya dia tidak sempat lakukan karena kesibukan bekerja, bisa dia lakukan hobinya itu, atau ikut komunitas sosial sehingga dia merasa bahagia, masih dibutuhkan gitu ya. Seperti itu. Atau mungkin olahraga ya. Nah, olahraga juga akan membuat dia lebih bersemangat, lebih bahagia. Atau mungkin berdoa atau mendekatkan diri sama Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti pokoknya jangan sampai tidak punya kesibukan apapun ya dok. Orang tadinya aktif tiba-tiba nggak ada apa-apa ya mesti jadi, duh aku kok gabut banget nih gitu ya. Benar. Malah ngelamun, malah jadi yang aneh-aneh gitu. Iya. Pikiran apa ya. Nah kalau kayak gitu tuh sudah perlu pengobatan yang minum obat belum sih dok? Iya, kapan itu harus minum obat ya atau psikolog itu, atau hanya yang penting kita tahu aja dulu gitu? Jadi orang dengan post power syndrome tadi kan ada keluhan-keluhan ya. Mungkin keluhannya itu tidak ada perbaikan. Oh gitu. Jadi misalkan belum bisa nerima. Gitu. Oh bisa. Jadi keluhannya memang keluhan fisiknya bisa somatisasi. Setelah Jadi diperiksa nggak ada dia merasakan ya semisal pusing, padahal setelah diperiksa
keadaannya baik-baik saja, tensinya bagus seperti itu. Dia merasakan jantung berdebar-debar setelah dilakukan pemeriksaan semisal EKG macam-macam baik-baik saja. Nah, seperti itu ya mungkin kita perlu ya ke dokter, ke ahlinya seperti itu, atau semisal ke psikolog dulu ya boleh, tidak masalah. Tapi kalau dengan semisal psikolog dia masih belum ada perubahan keluhannya ya harus ke ahlinya seperti itu. Oh ya harus ke psikiater. Nah kadang tuh soalnya jadi malu dok, udah habis pensiun dikira sakit jiwa. Nah itu kan yang susah tuh gitu. Pokoknya masih banyak stigma negatif tentang sakit jiwa dok. Nah biar nggak malu ke RSJ itu gimana sih dok? Iya, kan kita ada program di RSJ apa yang telekonseling. Telekonseling dulu. Kita bisa telekonseling ya, untuk berbicara dengan seorang psikiater. Perlu ndak selanjutnya kita datang ke RSJ? Kalau misalkan kayak gitu dok, tapi kan yang orang tuanya ini belum kerso nih dok, tapi anaknya sudah merasa ada yang terganggu. Yang telekonseling anaknya gitu boleh nggak sih dok? Bisa nggak? Jadi gini, telekonseling memang boleh anaknya, tapi nanti untuk penentuan bahwa orang tuanya itu mengalami gangguan cemaskah atau depresikah, ya harus dibawa pasiennya. Kita kan bukan seorang paranormal yang mendengarkan cerita dari anaknya gini, oh ini seperti ini, enggak. Jadi tetap harus dibawa pasiennya. Membaca batin. PR-nya susah tuh itu ya di post war syndrome, mengajak untuk beliaunya sadar ke psikiaternya karena masih harga dirinya masih kan lebih tinggi, merasa lebih tinggi, jadi mungkin kayak masa aku kayak gini ke dokter jiwa kayak gitu. Tapi saya juga pernah nemu ini dok, yang pasien sebenarnya belum lansia tapi dia tiba-tiba kena stroke, terus jadi kehilangan kekuatan untuk berjalan ya. Terus dia tuh kayaknya jadi keluhannya tuh sedih gitu. Itu juga bisa post war syndrome nggak dok? Karena dia merasa loh koncoku aja iso numpak motor, nanti aku cuma bisa ndeloki di depan rumah kayak gitu. Itu termasuk post war syndrome nggak dok? Jadi gini, post war syndrome ya, dia kehilangan kekuatannya, kekuasaannya seperti itu. Lah, untuk post war syndrome ada yang mengartikan bahwa itu juga kehilangan kegiatan yang rutin dia lakukan. Kalau untuk stroke ya, biasanya stroke itu kan berjalan lama, kronik. Ya memang biasanya komorbidnya depresi. Mengarahnya ke depresi gitu. Ya, karena dia merasa sudah tidak berguna, sudah tidak bisa bekerja, dia mengganggu orang, apa-apa harus dibantu orang lain, dia tidak bisa mandiri lagi. Nah, itu semua kan membuat dia tidak percaya pada dirinya, dia merasa pesimis sampai putus asa. Jadi itu semua kan ada tanda-tanda di depresi seperti itu. Oh, okay. Jadi tetap arahannya tetap ke depresi gitu. Iya, arahannya biasanya memang stroke itu komorbidnya dengan depresi. Sama dengan sakit-sakit kronik yang lain gitu. Iya. Kayak CA dan lain-lain. Iya, memang. Jadi untuk pasien-pasien kayak CA ya, berarti itu penyakit kronik ya, atau orang dengan mobilitas yang lama, imobilitas yang lama, misal sakit kanker ya, CA-nya ganas kan, sudah di rumah sakit lama, tiduran lama. Nah itu kita harus curiga, kemungkinan dia mengalami suatu keadaan depresi. Dia harus segera diobati ya dok. Ya kita periksa terus kita. Kan biasanya kalau sakit jiwa itu lama-lama menggerogoti tubuh juga. Fisiknya juga ya. Kalau jiwanya turun, depresi, kesehatan badannya ikut turun gitu loh dok. Gini, kalau seseorang sudah mengalami suatu keadaan depresi, keluhannya itu kan ada gangguan makan. Gangguan makannya itu bisa penurunan nafsu makan atau kelebihan makannya seperti itu. Kalau pas kebetulan dia keluhannya ndak mau makan, ya kan lama-lama daya tahan tubuhnya menjadi rendah, berkurang, tambah terserang penyakit yang lain. Tapi kalau saya kok
yang bagian banyak makan ya dok. Ya kita depresi tapi bagian memang. Jadi bete dikit, yuk cus Ngopi. Ngajakin ngopi. bete dikit beli kue gitu. Iya, Oke, memang. ya dok. Oke, berarti memang post-power syndrome ini kompleks ya dok, karena harus butuh lingkungan sekitar yang aware gitu sama kesadaran untuk si orang tersebut. Nah, ada nggak tipsnya dok, biar nanti sebelum pensiun nih, ini misalkan hubungannya dengan pensiun nih dok, itu tidak menjadi post-power syndrome. Iya. Post-power syndrome itu kan berarti kita akan kehilangan kekuasaannya yang tadinya kita bekerja, sekarang kita ndak punya kekuasaan lagi, ndak punya power lagi. Jadi jauh-jauh hari kita harus tahu itu. Biasanya kalau kita pensiun itu bisa 60 apa 58. Jadi sebelum itu kita harus siap-siap mempersiapkan diri kita. Apalagi kalau kita hanya punya satu keahlian pekerjaan itu saja. Nah, Tidak ada keahlian yang lain gitu. Tidak ada keahlian yang lain. Beda kalau punya keahlian semisal dia kerja di pemerintahan, tapi dia juga bisa bisnis online kah, jual apa, semisal kayak gitu, itu enggak masalah, dia bisa meneruskan kalau dia sudah pensiun. Tapi kalau tidak, dia mungkin banyak berkomunikasi dengan tetangga atau saudara yang punya usaha apa, dia bisa nimbrung di situ. Terus nggak boleh sendiri kalau mau mulai usaha ya dok, kalau belum punya keahlian. Kalau belum punya keahlian dan belum pernah terjun di dunia itu, sebaiknya harus bergabung dengan yang mencari partner. Karena kalau tidak, ternyata nanti dia tidak mampu mengelola, malah rugi, gagal, malah dia pensiunnya habis ya seperti itu. Nah itu berarti ada tipsnya nih, jangan tiba-tiba menghabiskan uang pensiun. Jangan latah ikut teman buka usaha, kita juga harus nanti disesuaikan kemampuannya dok ya. Bukan post-power syndrome nanti malah jadi psikotik karena tiba-tiba bangkrut ya. Depresi ya, langsung depresi. Depresi berat dengan depresi dulu baru nanti kalau depresinya tidak tertangani dengan baik, dia tidak mau pengobatan rutin, bisa menjadi psikotik. Mungkin dari sekarang kita harus buka bisnis. Oke, jadi tidak boleh ASN doang gitu ya. Jadi harus bisnis, persiapan untuk kita pensiun gitu ya. Atau mau jadi artis TikTok. Nah kalau Dokter Mufli apa nih kegiatan selain di ASN nih dok? Kebetulan ya saya menikmati dulu. Kalau seorang dokter, kalau seorang dokter bisa praktek sampai sampai akhir hayat. Karena profesi ya, kalau profesi itu tidak diinikan umur, hanya kalau usia berhenti baru kita nggak bisa praktek lagi nih dok. Nah kalau yang untuk profesi lain nih yang kira-kira belum ada pijakan sebelum pensiun, boleh. Dan kok kayaknya pensiunnya nih udah deket-deket nih, boleh bersiap nih dok. Iya, harus siap-siap untuk mempersiapkan jangan sampai terjadi post-power syndrome. Jadi sebenarnya nggak hanya masalah uang aja mungkin ya dok, mungkin bisa beribadah, meningkatkan ibadah, atau misalnya mencari hobi jalan-jalan mungkin ya dok. Ngomong cucu paling bagus tuh. Ngomong cucu. Iya. Tambah stres kayaknya. Ini ya cucu. Ayah mertua saya dok pos pensiun langsung ngomong cucu tuh malah seger buger loh dok. Iya, senang karena cucunya lucu dan menyenangkan ya. Dan anak saya malah jadi bagus, gemuk, nggak BG, nggak bawa garis merah. Seneng orang tuanya ya kalau gitu ya. Dititipin aja. Titip aja. Halo Bunda juga ya, Bunda juga titip sama Eyang loh. Sama Eyang, Unti. Tanya dong dok. Iya boleh. Saya mau persiapan nih, barangkali suatu saat juga mengalami PHK. Bukan orang tua. Kan saya juga punya orang tua yang berkarir. Kalau kita sebagai anak sudah merasa orang tua kita ada indikasi arah yang ke post-power syndrome, cara menyampaikan atau berkomunikasi yang baik itu seperti apa ya dok? Takutnya kan
nanti Tambah justru tersinggung. menyinggung, justru Betul, malah betul. membawa kondisi yang lebih tidak baik. Mungkin Malah nanti ada musuhan tips sama mungkin anaknya. untuk menyampaikan atau komunikasi dengan orang tua yang enak itu seperti apa ya, Dok? Iya, memang kita sebagai anak ya dalam hal ini orang tua kita pastinya kita tahu ya karakter dari orang tua kita. Apakah orang tua itu mau kalau dia itu diberitahu seperti itu. Kalau dia tidak mau, orangnya tidak mau dikritik, tidak mau istilahnya diberitahu tentang hal-hal yang tidak bagus, jenengan bisa minta ke orang yang sangat dihormati beliau lewat situ ya. Kalau nanti tidak bisa, ya bisa konsultasikan ke bisa psikolog, ke dokter seperti itu. Memang tidak mudah karena biasanya orang tua tidak akan percaya sama seorang anak. Ya, Betul. Anak itu padahal seorang dokter. iya, setuju saya dok. Itu dia tidak akan percaya. Lah kowe kiki anakku istilahnya. Ya, oke. Itu Ngerti anakku, apa jangan gitu ngerti kan? apa. Kalah sama terbang. Ya seperti itu. Ya, jadi kita harus tahu karakter orang tua kita. Ya, mungkin beliau ya bapak kok kayaknya kalau sama Pak D kok hormat gitu. Nanti Pak D-nya kan tahu kalau itu saudaranya atau adiknya. Oh, adikku ki ngertine kelemahannya di sini. Aku harus lewat situ. Seperti itu. Memang tidak mudah, benar. Harus Gitu. mencari yang lebih Lebih dihormati. dihormati. Ya. Jadi biar tidak merasa digurui tadi. Iya, gitu. betul. Biar Iya. tidak ada friksi antara orang tua dan anak juga. Iya, betul. Karena sering banget sih memang kalau kita ngasih tahu walaupun sama-sama dokter. Masa saya dokter terus nasihatin Orang orang tua sok pinter gitu. seringnya iya tapi tidak dilakukan. Itu. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu aja ya. Kalau paling susah mengedukasi keluarga biasanya. Iya. Bahkan mengedukasi diri sendiri Oh, iya, itu juga betul. paling sulit. Itu kuncinya. Iya. Tentang post power syndrome ini, sobat Amino, kalau misalkan di daerah sekitar, di sekeliling Anda boleh itu orang tua kita sendiri, mau orang tua kandung, mertua, atau mungkin Pak D, Bude, atau seseorang yang sudah mulai kehilangan kekuasaannya, terus kok ada perubahan perilaku, boleh kita konsulkan ke RSC Amino. Tidak perlu malu karena itu bukan termasuk bukan mental disorder, itu bukan sesuatu yang memalukan gitu. Iya, betul. Tidak. Iya. Pasti akan diterima dengan baik. Bisa konsul ke dokter Mufli ya dok. Iya. Oke, atau dokter psikiater kita yang lain yang 11 itu masih ada semua. Nah, kalau dokter Mufli hari apa nih biasanya adanya? Kalau saya di poligeriatri setiap hari Jumat. Oh, Jumat. Oke. Kalau untuk poli dewasa itu hari Selasa dan hari Kamis. Selasa, Hari Selasa Kamis, dan dan Kamis. Jumat. Iya. Tapi diingat hari Jumat pendaftarannya berbeda dari hari sebelumnya. Ya, kalau hari Senin sampai Kamis kan bisa sampai jam 12, kalau hari Jumat sampai jam 11.30. Iya, betul. Jadi nanti jangan sampai sini, 12.30. Nanti jangan sampai sini ternyata udah close. Iya, udah tutup, nggak bisa daftar. Gitu. Oke. Dok, ada lagi nih. Kalau yang seperti orang-orang artis-artis gitu nih dok, kan dia habis kaya karena baru aja viral, terus tiba-tiba ternyata kekayaannya menurun, terus diagnosanya malah jadi aneh-aneh gitu, bipolar dan lain-lain. Itu sebenarnya juga termasuk post power syndrome nggak sih dok? Sebenarnya seorang artis yang tadinya terkenal Iya, ya, terus tiba-tiba tidak dikenal lagi karena mungkin dia melakukan Iya, kesalahan. apa-apa gitu. Terus penggemarnya tidak suka ya, dia menjadi tidak terkenal lah. Itu bisa terkena post power syndrome. Ya. Tapi kalau tadi dibilang dia bipolar macam-macam itu lain lagi. lain lagi nih dok. Bukan ya. Jadi dia ya pokoknya dia belum menerima, belum bisa adaptasi keadaan baru dia yang tadinya terkenal menjadi tidak terkenal seperti itu bisa menyebabkan post power syndrome. Oh tuh. Beda dengan bipolar, beda dengan gangguan yang lain gitu. Oke. Kan kadang ada nih yang habis
menggebu-gebu ya. Dia kan habis terkenal kayak owner ini itu, terus tiba-tiba ada kasus gitu, terus dia jadi kebalik nih dok, banyak yang benci dan lain-lain kayak gitu. Terus dia kayak berperilaku aneh gitu dok. Itu jadi kayak tidak seriang dulu kayak gitu, terus malah cenderung jadi negatif gitu. Makanya yang dia ajukan tuh misalnya tadinya pakai kerudungnya jadi dilepas kayak gitu, cari sensasi-sensasi yang aneh gitu loh dok. Iya, itu kan dia seperti itu karena dia tidak bisa adaptasi keadaan baru dia. Nah, kalau sudah dia berperilaku aneh, ya kita periksa apakah dia sudah menjadi psikotik atau hanya mungkin depresi, tapi depresinya sudah berat dengan psikotik. Gitu. Jadi belum menjadi gangguan psikotik kayak schizofren, ya. Tapi dia masih depresi berat, tapi ada keluhan atau gangguan psikotiknya. Gangguan psikotik itu dia sudah tidak berpikir realistis. Oke, yang dimaksud psikotik tuh berpikirnya sudah nggak realistik gitu. Ya, seperti itu. Oke, jadi memang harus diperiksakan secara menyeluruh ya dok ya untuk menegakkan diagnosis itu ternyata nggak bisa hanya membaca, kan? Jadi terus harus menyamakan iya aku nih gitu. Jadi memang harus diperiksa oleh ahlinya gitu ya dok. Iya. Jadi jangan malu karena biasanya kalau gangguan jiwa itu atau mengarah mau ke arah gangguan jiwa itu semakin dideteksi dini itu penyembuhannya akan semakin cepat ya dok ya. Iya, kalau ketahuannya lebih dini, terus pasiennya mau memperhatikan apa yang dikatakan dokter, kooperatifnya. Dan dia kooperatif, mau minum obat teratur, seperti itu kontrol teratur, kemungkinan penyembuhannya lebih baik daripada yang tidak seperti itu. Tapi mental disorder itu bisa sembuh kan dok? Tergantung Masih tergantung ya. Tergantung tadi onset. Onset baru tilikan. Pertama tilikan ya, dia mau kooperatif apa enggak seperti itu. Kalau sudah 3 kali dirawat dia tidak kooperatif, mungkin bisa seumur hidup dia harus dikontrol obat seperti itu. Dan dukungan keluarga itu yang penting. Nah itu yang paling sulit ya, dukungan keluarga. Ayo sobat Amino semua yang keluarga sekitarnya ada yang ODGJ atau ada gejala ringan itu segera aware, diperhatikan. Betul. Ataupun kalau yang sudah pasien tolong aware biar nggak kambuh-kambuh. Datang lagi baru pulang 1 minggu, datang lagi ya nggak Pak. Betul. Obat pulang belum habis dok, masuk lagi gitu. Ternyata tadi cuma memang lingkungannya itu kurang mendukung. Ya karena stresornya di lingkungan itu, jadi dia dikembalikan dia kembali lagi. Saya tuh kadang tuh udah menggali nih kecentok apa ya yang nyentok itu ada di situ. Iya. Baik, sebelum kita tutup dok, ada closing statement atau kata-kata penutup untuk sobat Amino kita? Ya, terima kasih untuk semuanya. Jadi siapapun bisa kena gangguan jiwa, mau itu gangguan jiwa yang ringan atau berat. Jadi kita harus kenali diri kita, atau mungkin sekitar kita akan mengamati ya di sekelilingnya saudara atau orang tua atau saudara kandung, kalau ada perubahan pada dirinya yang tidak seperti biasanya, maka sebaiknya secepatnya dibawa ke mungkin di RSJ karena di situ banyak ahlinya seperti itu. Jadi jangan ditunda lama atau dibawa ke paranormal apa sampai sudah habis uang rumahnya dijual baru ndak ada perbaikan baru dibawa ke sini. Itu sudah terlambat seperti itu. Jadi secepatnya dibawa ke RSJ. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Dokter Mufli, sangat informatif sama-sama. gitu, dan Dokter Patria terima kasih akhirnya mau menemani saya, mungkin bisa selanjutnya ada lagi terjebak. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya ya dok. Saya minta semoga besok bisa jadi narasumber lagi dengan tema-tema yang lain ya dok. Ya, insya Allah. Oke, kita tutup podcast kita kali ini. Amino Podcast. Let's go. Bye.